Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal untuk kalian semua. Semangat, semangat, semangat. Bull market segera akan dimulai. Semua nunggu keputusan Powell yang akan pidato tanggal 17. Ya, mana tinggal sekitar sekarang tanggal 12, 5 hari lagi kawan ya. Persiapan untuk bull market di mana-mana terjadi resesi pada cetak uang gila-gilaan. GZ pernah mengatakan banyak negara yang akan cetak uang. Mungkin nanti semua akan inflasi pada usaha-usaha pada susah ya, pada bingung nggak karuan ini ya, pada pokoknya berkutakan lah, pada lari-lari semua ke saham, ke kripto ya, untuk beradu nasib ya. Mudah-mudahan PAM semua gila-gilaan semua nanti sebentar lagi dengan pemangkasan suku bunga tanggal 17. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan kita. Si Jarme Powell ya, jangan sampai mengeluarkan racun ya, bisa kacau balau ini ya. Aduh, bisa siap-siap tambang kalau pakai Powell, selalu racun yang dikeluarkan. Buat sekali-kali madu gitu ya, bulan madu kayak apa ya. Pokoknya tenang saja, akan saya bahas total di sini komplit. Ada koin-koin yang perlu kalian investasikan selain PP, dan saya akan bahas PP terlebih dahulu untuk kalian semua. Mantap, mantap, rawe-rawe atas, malang-malang putung. Jangan pada minggat meninggalkan PP sebelum kalian untung ya. Oke, tapi tetap saya ingatkan, kalian tetap dior, riset sendiri, risiko masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Dalam dunia investasi apapun, mau dagang warung padang, mau warteg, mau dagang tempe, tahu gorengan ya, semua penuh risiko, apalagi kripto risikonya tinggi. Jadi Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, semangat. Ya, mudah-mudahan bull market lah. Mereka ada Elon, Mbak Trump, BlackRock ya. Kalau akhir tahun itu nggak peduli pangkas suku bunga, nggak peduli halving PTC, nggak peduli siklusnya 4 tahun sekali. Mereka mulai tanam modal, mulai menyebar benih ya di bulan September ini. Akhir dari akumulasi kawan-kawan. Nanti kalau sudah Oktober, November, Desember, kalian celaka. Itu beli di pucuk namanya. Waktunya akumulasi tahap terakhir saat ini ya, karena di akhir tahun mereka pada bayar pajak, mungkin bonus tahunan, THR tahunan, macem-macem, jalan-jalan, kawin lagi. Wah, banyak hal yang mereka lakukan, membutuhkan uang banyak. Makanya dia akan pam-pam market, mulai investasi akumulasi terakhir dari sekarang. Kalau nggak sampai naik, nggak pangkas suku bunga, gimana masa bayar pajak? Trump ada, Powell ada, Elon dagang gorengan. apa kata dunia ya kan? PP comeback, meme coin ini siap bangkit kembali kawan. Bangkit ya, saya sampaikan yang histori sejarah itu akan terulang kembali. Jangan berkecil hati ya. Koin-koin yang lain terbang duluan, PP belum. Kalian jangan sembarangan. Dulu juga tahun 2021 banyak yang koinnya belum naik ya, jengkel ya. Waktu Shiba belum naik ya, Doge belum naik, yang naik duluan koin lain jengkel, di CL, dibuang, dimaki-maki, suara hutan keluar semua. Tapi apa yang terjadi? Jagoan itu pemenang yang terakhir. Kan kita lihat fundamennya, holdernya, kapitalisasi, rankingnya, siapa paus-pausnya. Itu yang penting. Kalau sekarang dipam-pam dulu, biasa tukang pam yang berkutakan di Solana, ngapain, paling-paling naik nggak seberapa, kemudian nanti tenggelam lagi. Kalau PP sekali naik, siapkan karung kalian. Siapkan karung kalian, hati-hati kalau PP meledak ya, bahaya kalian ya. Dulu kan pernah waktu sama si koin klemuk ya, koin book ya, saya keluar mok naik terbang tinggi, PP dicibir, PP ketawain, PP nggak apa-apanya dengan klemuk koin mok semua heboh, mok malah remuk ya. Naik baru sekali naik belum sampai 100%, disikat digunting sama paus, habis itu PP wow naiknya ya, pokoknya karung nggak buat. Itu perbedaannya di situ. Dari dulu memang jagoan tuh menangnya
terakhir. Tapi lihat fundament yang tidak bisa diragukan, yang nggak bisa dimanipulasi, data dari sudut segi manapun di CMC, itulah data yang terbagus ada di PP yang akan bermasa panjang. Biarin yang lain naik dulu nggak apa-apa. Dulu kan begitu, ada koin emok, ada koin modeng, medeng ya, koin medeng apa ya, ada porto koin, pokoknya bahan hinaan, bahan cacian pokoknya. Tapi jangan kalian nyesel nanti ketika sekali naik karung tidak muat kawan ya. Kita langsung bahas juga nanti berbagai macam koin-koin yang lain yang bagus-bagus, bukan koin ece-ece di sini ya. PP comeback, meme koin ini siap bangkit lagi dari kubur ya. Kok dari kuburan man pocong mas bro ya, nggak tahu. PP selalu meme koin populer ngaler-ngaler di pasar, mulai menunjukkan tanda pemulihan setelah melewati fase konsolidasi yang cukup panjang. Kan panjang kan, kita harus panjang ya. Saat ini harga PP bergerak di kisaran 0,001 hingga 0,00158 setelah sempat tertahan di 0,0009. Pertanyaannya, apakah tren pemulihan ini mampu berlanjut dan berkembang menjadi rally yang lebih besar? Pasti. PP dekati titik breakout krusial. Wah, mantap. Berdasarkan analis yang diunggah oleh Master Crypto pada Rabu 10 bulan 9 tahun 2025, PP memperhatikan symmetrical triangle pattern yang mendekati titik breakout ya. Garis spot yang terbentuk sejak tahun 2025 menahan tekanan, sementara garis resisten turun masih menjadi batas utama pergerakan harga. Kita akan cek selanjutnya bagaimana Ichikiwir. Wah mantap, oh iya bener ini kawan. Ini yang garis yang di bawah ini namanya tren atas, tren bawah, ngetren. Wah gila kalau terbang, ATH lewat, maknyus ya, nggak sampai ATH aja udah cuan luber ya. Kemarin 0,4 udah digunting, udah dapat jutaan dolar. Sekarang pas turun blesek sudah akumulasi lagi. Ini akan guntingan cuan yang kedua. Makanya yang di grup ada cuan kedua. Ada tadi mohon maaf orang yang komen, apaan mas bro, ada apa gerangan? Itu Polygon lemek ya, impoten nggak terbang. Makanya di grup saya udah kasih tahu harga 3.000, 27, 31, 32, lompat ke 43, terjun lagi 31, masuk lagi 31, naik lagi di 47 ya, 48, gunting lagi, turun masuk lagi. Itu di grup lah, kalian di luar kok ya nggak ngikuti perjalanan yang setiap menit di dalam ada info dari saya. Ya mana tahu kalau sekarang harga 44 ataupun 45, wah udah cuan luber. Kenapa di luar ya? Sangkuter. Oke itu ya, begitu mantap kayak gini kawan. Wah mantap nih ya. Support kuat berada di kisaran 0,009 ataupun US 0,0010 yang beberapa kali terbukti sebagai pijakan harga. Selama area ini terjaga, tren masih condong bullish. Namun jika level ini tembus, wah celaka. Mudah-mudahan, oh iya ini mantep ini, wah jos ini harus ngaceng ini, jangan sampai jebol kawan ya. Wah mantep ini, akan cuan luber kita ya, mantap. Menurut Don, jika PP berhasil menembus resisten tersebut, ruang kenaikan bertahap menuju 0,0018 akan terbuka dengan potensi berlanjut hingga 0,002. Wow, mantap, langsung 0,0022 selama momentum bullish tetap terjaga. Akumulasi atau koreksi PP siap, tentukan arah. Sementara itu, proyeksi PP juga datang dari analis teknikal ternama lainnya, Jameson, yang menekankan melalui grafik yang dibagikan pada Kamis ini bahwa terdapat descending
triangle descending trend line ya, yang membatasi laju PP sejak puncak awal tahun 2025 ya. Pokoknya tenang ya, waktunya pam-pam. Wah iya, ini batasannya di sini. Ini nunggu jebol. Ini pertama cerot ya, melalui lewat di trend line ini ya. Trend line ini lewat, ceprot ya, ngaceng tinggi. Kemudian ini lagi akan melewati ini, cerot nanti, wah ngaceng tinggi ya. Pokoknya koin-koin yang spesial lah ya. Oke, itu untuk kondisi PP, tinggal tunggu pamnya saja. Dan ada dukungan juga market cap BTC dominannya, wow 57, sudah mulai pam ini 57. Bagaimana kalau nanti 50 ataupun 445? Wah aduh, karung tambah karung ya, karung tambah. Jangan main-main. Kalau karung habis pakai sarung habis mas bro, kancut. Bercanda ya, macam-macam aja ya. Kalau karung habis ya jangan kancut, pakai itu cepon ya, gentong ember ya, mantap. Waduh, ini piye ki, aduh bagaimana kepriben bapak ya. Selanjutnya, apakah Cardano dapat mempertahankan lonjakan setelah dijual oleh para whale-kewel? Whale-kewel tuh jual mulu, dia main scalping. Tapi Cardano akan kuat, nggak main-main ya. Cardano itu akan kuat, akan siap pam, menunggu ya. Dampak whale itu langsung diserok lagi. Kita akan lihat di sini ada koin yang akan pam, itu termasuk Cardano. Ada koin yang akan pam untuk yang sangat menjanjikan. Ya, nanti sebentar dulu. Ini menarik ini. Kita harus sikat berita ini. Simak 3 kripto yang menjanjikan minggu ini kawan-kawan. Thread 1 Iren limited atau Iren, tapi saya belum menganalisis ini dengan detail. Saya belum berani. Saya akan pilih yang bagus-bagus saja. Ada HUT, ada Mario ya. Aduh kok ada Mario. Aduh, ini kurang bagus itu lah ya. Kita cari yang lebih jos lah ya. Kita mending, saya rasa Cardano akan lebih baik ya. Cardano akan lebih baik kawan ya. Cardano ini nunggu dampak, nunggu ya, punya komunitas, proyeksi masa depan. Ini menunggu pemangkasan suku bunga oleh whale-kewel. Whale-kewel lagi, aduh kacau jadinya karena banyak canda. Oleh Powell ya, akan tanggal 17 bulan ini akan pidato koar-koar mengenai acara pemangkasan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Mudah-mudahan ya, untuk memangkas suku bunga, jangan menaikkan suku bunga. Bahaya ya, kalau menaikkan suku bunga saya rasa sangat berbahaya ya. Oke, kita lihat di sini apa yang terjadi. 4 altcoin yang jadi sorotan para analis jelang keputusan The Fed 17 September. Koinnya apa saja kawan? Ya, ini koin yang perlu kalian tembak. Saya sudah secara detail sudah saya riset kalau koin ini. Pasar kripto sedang berfluktuasi dengan tingkat volatilitas yang tinggi, sementara para investor menanti pertemuan kebijakan Federal Reserve pada 17 September. Banyak yang memperkirakan bahwa Fed akan memangkas suku bunga ya, sehingga sentimen pasar pun terbagi antara rasa takut dan rasa optimis ya. Wah, kayak bermain cinta aja ini ya, takut diputusin ya. Namun di tengah ketidakpastian ini, para analis menyoroti 4 altcoin populer yang diprediksi bisa berkinerja lebih baik sebelum maupun sesudah keputusan tersebut diumumkan berdasarkan laporan. Kita lihat langsung saja. Yang pertama adalah Sui makin bersinar berkat inovasi. Ini sudah pam tinggi. Kalau Sui saya nggak masuk ya, nggak masuk saya akan pilih sesuai hati nurani. Cardano saya akan masuk dan sudah ada.
Cardano adalah dorong skalabilitas dan privasi. Sui naiknya sudah tinggi. Saya harus cerdas cari koin yang belum terbang tinggi. Dan ini masih 13-an rebet. Dan saya sudah masuk di harga 5 rebet. Karena long invest yang masuk grup saya pasti sudah diinfokan. Koin yang akan terbang aman-aman itu yang masuk. Nggak telat di grup saya di tahun-tahun sebelumnya. Sudah cekakak-cekikik. Sudah pada inden tentunya ya. Cardano tetap menjadi pemain lama yang konsisten berada di jajaran 10 besar aset kripto. Pendirinya adalah Charles Hoskinson. Baru-baru ini memperkenalkan Leos, sebuah solusi baru untuk meningkatkan skalabilitas jaringan. Kita sempat kalah langkah dari Solana, tapi dengan Leos kita bisa menghadirkan kecepatan tanpa mengorbankan desentralisasi Cardano, ungkap Hoskinson dalam sebuah wawancara. Jaringan ini juga tengah menjalankan airdrop untuk seed chain privasi bernama Mignet yang sukses menarik pengguna baru ke dalam ekosistem Cardano. Saat ini diperdagangkan di sekian bla 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 bla. Cardano salah satunya. Kemudian ekspansi ke sektor finansial dan gaming. Boleh, silakan ya, rezeki masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Ini koin yang bagus-bagus daripada koin-koin meme yang nggak jelas, meme koin khusus PP. Kemudian Chainlink, saingan XRP. Udah cuan banyak yang diikut saya. Saya kasih daripada koin-koin yang baru-baru yang nggak jelas. Masa tahun 2025 di bulan Januari 600.000 meme coin listing dalam 1 bulan. Wah, hancur dunia. Uang semua lari-lari ondal-andel ya, dibawa sama debt ya, hancur semua ya. Hanya tersisa PP ya, gila. PP pun lahir 2023. Ini yang tahun 2025 listing secara bersamaan 1 bulan 600.000 koin itu kemana? Kan jadi angin semua. Makanya kalau ikut saya udah lama ya, Chainlink masih sekarang tetap jos ya. Ini saingan XRP sama juga, ini nggak usah saya bahas. Ini adalah blockchain pembayaran lintas negara yang saingannya XRP, sama-sama kegunaannya, dan ini adalah yang kerjasama dengan Swift gitu. Oke. Pasar menantikan pidato Mbah Powell jika pemangkasan suku bunga oleh The Fed benar-benar terjadi pada 17 September. Likuiditas berpotensi kembali mengalir aset berisiko seperti kripto. Secara historis, suku bunga yang lebih rendah membuat kondisi finansial lebih longgar yang biasanya meningkatkan minat investor terhadap Bitcoin maupun altcoin. Wah, mantap ya, mudah-mudahan si Powell betul-betul pangkas suku bunga kawan ya. Kita lihat perjalanan PP bagaimana, masih hidupkah PP? Tenang ya, PP aman-aman saja. Koin yang paling bagus, tidak perlu diragukan lagi. Oke, mungkin cukup, sudah panjang lebar, saya juga udah capek ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nggak bosen-bosen. Kemarin sebelum ini terjadi minggu lalu itu heboh sekali bahwa BTC akan dam ancur. Saya udah nggak mempan itu. Kita harus tahu fundament globalnya seperti apa ya, yang mana dari tahun 2024 dam akan 5.000 kakek 10.000 kak, bolak-balik nyatanya terbang ya. Kita lihat di sini. Jangan takut PP nggak ngaceng, yang sudah terjadi kan begitu. Biasanya yang ngaceng koin lain dulu, tapi PP sekali ngaceng ya kalian harus karung siapin. Panpun ini kan, wah kalau saya masuk udah nggak ogah saya. Ini waktunya TP, yang di grup udah pada TP. Wong ini waktu saya kasih masuk harga 39 perak. Ya ada yang di luar mau masuk masih oke nggak Mas Bro? Urusan sendiri, di luar mau masuk Panpun, yang di dalam udah pada TP. Ya telat informasi karena di luar. Ini kemudian ARB kan kemarin juga harga di bawah 5.000 udah banyak cuan luber juga di dalam. Oke ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf Mas Bro, banyak bercanda, banyak
ketawa ya untuk menghibur diri saja. Ya maklum yang namanya bujangan, gini-gini juga bujangan ya, aman pokoknya, terkendali bujangan ya. Barangkali ada yang kenalan sama Mas Bro ya, datang ke Tegal sini ya sambil bawa Lamborghini hampir gini ya, bercanda kawan ya. Mungkin itu aja, pokoknya tetap semangat, tetap sabar, rezeki nggak akan kemana. Dan tentunya Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan ledek sana sini, di sini apa adanya, pahit katakan pahit, manis katakan manis ya. Namanya juga manusia biasa, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang, dan risiko tanggung masing-masing. Mas Bro nggak tanggung jawab atas risiko kerugian kalian, karena saya ingatkan dalam dunia kripto harus dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik. Cos.